kembali lagi bersama kami. Kok kembali lagi? Kan ini pertemuan pertama. Jadi kita masuk ke pertemuan pertama dari kami ini ya. Ini orang-orang ini. Sebelumnya perkenalan dulu, kami dari kelompok 10, kelas D, angkatan 2019. Program studinya Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu fakultas para guru-guru ya. Kami ini calon guru-guru BTW. Universitas 11 Maret, sudah pasti UNS. Sebelumnya lebih baik dan alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Yang pertama ini dari saya sendiri. Nama saya Raffi Aziz, NIM K76196062. Saya Meliana Sekar Pangestu, NIM K76190044. Dan terakhir, saya Rizky Fidarma Dewi, NIM-nya K76190067. Oke guys, kalian sudah berkenalan tadi. Ini pertemuan pertama kita ya guys. Bukan pertemuan yang kembali lagi, ini pertemuan pertama kita. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi akuntansi, tentang income statement, single step, dan multiple step. Income statement itu laporan laba rugi gitulah. Ntar kita cek ke materi aja, langsung kita next ke materi. Ya, check this out. Kali ini kita langsung masuk aja ke materi ya, tentang income statement, single step, dan multiple step ya. Kali ini tentang pengertian laporan laba dan rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bentuk dari jenis laporan keuangan dalam satu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi ini memiliki struktur yang berbeda-beda, tergantung bentuk dari perusahaannya. Salah satu contoh laporan laba rugi pada perusahaan jasa, biasanya perusahaan jasa secara garis besar terdiri dari pendapatan jasa, serta beban yang terjadi pada periode tersebut. Kemudian ada 4 hal yang harus ada dalam laporan laba rugi ya. Yang pertama ada laba kotor, kemudian ada laba bersih, laba operasi, dan ada laba sebelum pajak. 4 hal yang harus ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu ada laba kotor. Laba yang satu ini merupakan suatu pengukuran pendapatan dalam suatu perusahaan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu penjualan produk selama satu periode akuntansi. Laba kotor memiliki indikasi langsung terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk menutupi biaya produksinya. Jadi, di sini ada rumusnya, laba kotor sama dengan pendapatan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Ada laba bersih. Laba bersih adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak, pendapatan beban operasi, beban pokok penjualan, serta tarif pajak penghasilan adalah faktor yang dapat mempengaruhi laba bersih. Untuk rumusnya, laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, ada laba operasi. Laba operasi merupakan indikasi kemampuan dari suatu perusahaan dalam mendapatkan pendapatan sesuai dengan bisnis utamanya. Karena pada laba operasi ini terdapat selisih antara penjualan dengan seluruh beban dan biaya operasi. Keempat, ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak merupakan jumlah laba yang dimiliki perusahaan sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan. Adapun tujuan laporan laba rugi, yang pertama, untuk mengetahui jumlah pajak yang sedang ditanggung oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, agar dapat melakukan evaluasi dari perolehan laba berdasarkan kurun waktu tertentu.
Ketiga, supaya dapat melihat sekaligus menilai efektivitas serta efisiensi usaha sesuai dengan biayanya. Kemudian ada 4 elemen yang harus ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan atau revenue, adalah arus masuk atau peningkatan aktiva yang timbul selama periode tertentu karena pengiriman atau kerugian barang dan menyelesaikan jasa. Yang kedua itu ada beban atau expense, adalah arus keluar atau penggunaan aktiva yang timbul selama periode tertentu karena pengiriman atau produksi barang dan menyelesaikan jasa. Kemudian ada kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas yang disebabkan adanya transaksi yang dilakukan perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Yang terakhir itu ada keuntungan atau profit, peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Nah, ini ada income statement single step. Income statement single step adalah laporan di mana semua pendapatan dan keuntungan perusahaan serta yang termasuk ke dalam kegiatan operasi ditempatkan di awal laporan laba rugi. Kemudian diikuti dengan beban dan kerugian yang termasuk dalam kategori operasi. Biasanya jenis laporan single step ini digunakan oleh usaha kecil seperti perusahaan rintisan atau UMKM. Beberapa catatan penting dalam bentuk single step diantaranya yang pertama, seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Yang kedua, seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan. Yang ketiga, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban dan nanti hasilnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Nah, ini adalah contoh untuk income statement single step. Diketahui berikut adalah transaksi-transaksi PT Sukses Sejahtera untuk periode November 2020. Transaksi-transaksinya itu ada pendapatan bersih, pendapatan sewa, harga pokok penjualan, beban gaji, beban administrasi, beban listrik, beban lain-lain bersih, dan juga pajak. Nah, ini merupakan laporan laba rugi PT Sukses Sejahtera periode November 2020. Yang pertama itu kita cari dulu dan kelompokkan pendapatan. Dari transaksi tadi ada 2 pendapatan, yaitu pendapatan bersih dan pendapatan sewa. Kemudian 2 pendapatan itu di total hasilnya adalah 820 juta. Selanjutnya menghitung beban. Beban dari transaksi tadi itu ada harga pokok penjualan, beban gaji, beban administrasi, beban listrik, beban lain-lain bersih. Kemudian dari beban itu di total hasilnya adalah 376.600. Untuk laba sebelum pajaknya adalah total beban dikurangi total pendapatan dikurangi total beban. Hasilnya adalah 443.400. Kemudian tadi diketahui pajaknya adalah sebesar 110.500. Jadi laba bersihnya adalah laba sebelum pajak dikurang pajak. Laba bersihnya sebesar 332.900 juta. Kemudian ada income statement multiple step. Income statement multiple step ini adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan go public. Beberapa catatan penting dalam bentuk multiple step diantaranya, yang pertama, pada akun pendapatan dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang kedua adalah beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Yang ketiga adalah pendapatan dan beban usaha dijadikan pada bagian pertama. Setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, berikut adalah contoh income statement multiple step. Diketahui, berikut adalah transaksi-transaksi PT Sumber Jaya periode Agustus 2020. Transaksinya itu ada pendapatan bersih, return penjualan dan pengurangan harga, diskon penjualan, dan awal pembelian sampai dengan pajak penghasilan.
Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi dari PT Sumber Jaya periode Agustus 2020. Yang pertama itu kita hitung dulu pendapatannya. Dari transaksi tadi itu, pendapatan penjualannya itu ada penjualan bersih, kemudian dikurangi dengan return penjualan dan pengurangan harga dikurangi dengan diskon penjualan. Hasilnya, penjualan bersihnya sebesar 740 juta rupiah. Kemudian dicari harga pokok penjualan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian, ditambah dengan beban angkut, hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 25 juta. Jadi harga pokok penjualannya adalah 300 juta. Dan laba kotornya itu adalah pendapatan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Hasilnya 440 juta rupiah. Nah, selanjutnya dihitung beban operasi. Beban operasi ini ada beban penjualan dan beban administrasi umum. Beban penjualannya itu ada gaji penjualan, beban iklan, dan beban penjualan lain. Sedangkan beban administrasi umumnya itu ada gaji karyawan dan bagian kantor, beban asuransi, beban penyusutan dan amortisasi, beban piutang tak tertagih, dan beban umum lainnya. Dari beban penjualan dan beban administrasi umum tadi itu di total. Jadi total beban operasi sebesar 35 juta. Laba operasinya tadi, laba yang tadi dikurang dengan total beban operasinya ini sebesar 405 juta rupiah. Kemudian dicari pendapatan dan keuntungan lain-lain. Pendapatan dan keuntungan lain-lain ini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri atas keuntungan atas penjualan investasi. Kemudian beban dan kerugian lain-lain itu ada beban bunga dan kerugian atas penjualan peralatan. Dari beban itu, dari pendapatan dan beban di total dan ditambah dengan laba operasi, hasil laba sebelum pajak penghasilannya adalah 433 juta. Kemudian dikurang dengan pajak penghasilan, nanti akan menghasilkan laba bersih sebesar 324.750. Ya, sekian ya guys dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 ya, tentang income statement, single step, dan multiple step. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah, di kolom komentar ya. Kan sudah disediakan sama YouTube, bisa komen di bawah. Atau enggak bisa follow Instagram kami, ntar ada di deskripsi, santai aja, tenang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Yang paling penting jaga kesehatan buat kalian semua. Terapkan dan ingat selalu pesan Ibu 3M yang menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker itu. Dan jangan lupa satu lagi, makan itu penting, paling penting. Makan itu nomor 1. Kalau kalian tidak makan, kalian akan sakit, masuk rumah sakit, nanti malah kena COVID. Waduh, bahaya. Jangan berarti. Dah, jadi sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang ingin tanya, ntar di komen di bawah aja ya, atau bisa PC ntar di deskripsi juga ada Instagram. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.